Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Selasa rekan trader. Kembali lagi seperti biasa bersama Maurits, bersama Market di analisa harian kita pada hari ini. Analisa yang kami berikan benar-benar untuk rekan trader, dan kami ingin sebelum rekan trader terjun nanti membuka posisi, membuat analisa, setidaknya ada sedikit informasi, ada sedikit masukan dari analisa yang kami berikan buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin, karena ini akan melandasi perdagangan hari ini. Untuk perdagangan hari kemarin, seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika kemarin bergerak sangat datar walaupun sempat jatuh di posisi 97.771, tapi di penghujung perdagangan dia sempat naik di posisi 98 walaupun akhirnya kembali ditutup di posisi 97.892. Jadi intinya bergerak sangat datar. Euro USD begitu juga rekan trader. Sorry. Wah. Euro USD rekan trader. Kita lihat Euro USD mulai hari dari level 1.17231 sempat naik menembus level 1.17691, akhirnya mengalami pelemahan, tapi prinsipnya kemarin dia lebih banyak bullish. Pound sterling pun juga gitu rekan trader, tendensi bullish sangat menguat, tapi di penghujung perdagangan sempat menurun dan menutup perdagangan di posisi 1.33754. Bagaimanakah untuk gold? Gold ini sangat-sangat luar binasa. Setelah terbang tinggi rekan trader hingga menembus level 4.344, gold jatuh bangun. Turun kembali lagi keluar dari zona 4.300 di seputaran 4.283 dan menutup perdagangan di seputaran 4.305. Hari ini, saat ini sedang tertekan. Secara teknikal pun juga ya sedikit lagi mau terjadi pertemuan ya, titik perselingkuhan. Jadi kemungkinan memang dia akan turun. Tapi kita akan lihat, karena hari ini akan ada non-farm payroll. Apakah non-farm payroll ini akan menjadi petunjuk, tumpuan untuk dia kembali lagi naik ke level tertinggi? Nah, kita akan lihat rekan trader semuanya. Kita akan lihat. Sedangkan untuk USD Yen Jepang memulai hari kemarin dengan pelemahan yang sangat signifikan hingga 154.712 walaupun akhirnya agak sedikit koreksi dan naik serta menutup perdagangan di posisi 155.192. Nah, rekan trader, ini adalah perjalanan yang terjadi di hari kemarin. Semoga ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan untuk hari ini, tema yang coba saya angkat buat rekan trader, ini tema yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, karena tema hari ini kita akan membahas sebuah judul tema, di mana judul ini mempunyai hubungan dengan apa yang terjadi hari ini. Non-farm payroll rilis malam ini, emas siap meledak atau ambruk? Nah, ini pertanyaannya luar biasa. Intinya rekan trader, nanti malam pukul 20 sabar rekan trader, 20.30 kalau nggak salah, 20.30 waktu Indonesia bagian barat, non-farm payroll akan dikeluarkan. Ini rekan trader akan menjadi pijakan yang sangat kuat yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya. Kenapa rekan trader? Karena kalau kita lihat rekan trader, pasca rilis non-farm payroll pada bulan September lalu, non-farm payroll September, di mana terjadi sedikit peningkatan angka tenaga kerja hingga 119, yang menjadi pertanyaannya, berapakah saat ini rekan trader? Karena kalau kita lihat rekan trader, saat ini non-farm payroll ini akan sangat mempengaruhi rekan trader pergerakan pasar ke depan.
Nah, oleh karena itu non-farm payroll ini rekan trader benar-benar ditunggu. Bukan cuman ditunggu, tapi inilah yang akan menjadi trigger bagaimana pergerakan pasar ke depan. Setelah FOMC dikeluarkan, Dowis dipangkas, saatnya kita akan melihat bagaimana angka tenaga kerjaan yang terjadi di Amerika. Samping itu juga ada angka pengangguran. Sekali lagi rekan trader, angka yang terjadi saat ini akan memberikan sesuatu dampak yang sangat luar biasa ke depan. Kita tahu rekan trader, emas kemarin dia kembali ke 4.344, walaupun akhirnya di penghujung dia turun lagi menuju 4.305 setelah dia keluar di 4.289, dia naik lagi di 4.305. Kalau penurunan yang terjadi kemarin itu diakibatkan karena tindakan profit taking yang terjadi. Tindakan ini juga kalau kita lihat tidak lepas dari geopolitik yang terjadi, di mana sudah secara jelas kemarin geopolitik di Rusia Ukraina, di mana Zelensky menyatakan bahwa permohonan untuk menjadi anggota NATO kemungkinan ditarik dan tidak akan mengungkit masa itu lagi. Menanya masalah menjadi anggota NATO ini yang menjadi cikal bakal terjadinya pertempuran rekan trader. Setelah itu dikeluarkan, artinya sudah ada tanda-tanda bahwa tidak lama lagi pertempuran yang sangat luar biasa, peperangan yang sangat luar biasa ini akan selesai. Dan memang juga si Donald Trump pun juga udah merestui hal tersebut dan ingin secepatnya selesai. Kalau bisa di akhir tahun ini udah clear, ya sedikit panjangnya di awal tahun depan lah. Tapi inilah yang menjadi trigger kenapa pasar kemarin itu profit taking yang dilakukan pasar dari 4.344 dia turun menjadi 4.287 atau 89, dia kembali naik lagi di 4.305. Dan profit taking ini berlanjut sampai sekarang rekan trader. Sekarang pun juga kalau kita lihat emas itu kembali dia mengalami pelemahan. Dan dia sudah sampai di level 4.271 rekan trader. Dia udah sampai di 4.271. Ini kalau saya bilang roman-romannya ini memang agak sedikit tertekan. Tapi awas ya. Awas rekan trader semuanya bahwa non-farm payroll yang akan terjadi malam nanti bisa menjadi trigger dalam hal dia bisa kembali lagi ke zona 4.300 atau dia kembali terjun bebas hingga level 4.200 turun ke bawah. Ya, 4.200 kalau saya bilang sih bisa aja sampai 4.238 rekan trader, atau 4.258, 4.258 atau 4.238. Jadi sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa non-farm payroll nanti malam ini krusial antara naik luar biasa dan kembali jatuh lagi. Dan kita akan lihat. Nah, selanjutnya kita akan lihat datanya. Apakah datanya itu di atas 119 atau di bawah 100? Kalau di atas 119, waduh itu kemungkinan emas bisa tertekan habis-habisan. Tapi kalau seumpamanya dia akan berada di bawah 100 rekan trader, itu angin segar ya. Menurut informasi yang saya lihat, kemungkinan besar terjadi sedikit peningkatan sebesar 40.000. Kalau 40.000 kan masih di bawah, itu di bawah 100. Artinya kalau memang itu terjadi, ya itu praise the Lord banget buat gold akan sedikit mengalami kekuatan yang sangat luar biasa, naik lagi, akan kembali lagi eksis di 4.300, dan kemungkinan 4.300 akan menjadi patokan untuk memasuki awal tahun 2026. Jadi dia akan berkisar antara 4.300 sampai 4.400. Saya pikir 2020 kita menutup tahun 2025 ini udah tidak, menurut saya 4.500 tidak akan sampai. Kecuali kalau malam ini non-farm payroll melonjak tinggi sampai 4.300, minimal 4.400 bisa terjadi. Tapi kalau seumpamanya hari ini agak tertekan,
sepertinya bye-bye aja kita ya, bye-bye ya. Kita bye-bye 4.500, 4.500 sangat sulit. Kemungkinan 4.300 menuju 4.400 adalah angka yang masuk dalam pemikiran hingga kita menuju akhir tahun 2025. Oleh karena itu, rekan trader, dari data yang saya lihat tadi barusan, diperkirakan penambahan sebesar 40.000. 40.000 itu tidak terlalu banyak, itu artinya dia masih di bawah sekitaran 100, rekan trader. Artinya ini merupakan hal yang sangat luar biasa, tapi kita tidak tahu perkiraan oke. Tapi kalau datanya nanti minimal masih ada di atas 119 ya kemungkinan akan ya emas agak sedikit tertahan juga, walaupun peluang naik masih ada, tapi tertahan juga sangat luar biasa ya. Tapi kita akan lihat data yang akan terjadi malam nanti benar-benar akan sangat menentukan. Apakah emas ini akan naik kembali lagi 4.300 menuju 4.381 melewati rekor sejarah, atau dia akan kembali jatuh di 4.258, dan kalau seumpamanya lebih ganas lagi 4.238 akan mempunyai peluang sangat besar terjadi untuk emas saat ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini sangat luar biasa rekan trader. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika masih bergerak sangat datar. Tapi dalam pemahaman saya, sepertinya hari ini sedikit gacor juga indeks dolar Amerika, dan saya menganalisa bahwa tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik hingga level 98.094, kembali lagi ke zona 98. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih sangat terbuka, ya, masih sangat terbuka, dan membuat dia bisa kembali jatuh lagi ke level terendah di seputaran 97.771. Untuk Euro USD rekan trader, kita lihat Euro USD pergerakannya sangat luar biasa. Sepertinya tendensi bearish mencoba untuk merajalela hingga hari ini. Analisa saya kalau memang benar-benar dia bearish, jadi akan turun sampai level 1.17291. Tapi peluang untuk naik pun juga masih sangat besar. Dia bisa naik hingga level tertinggi itu di seputaran 1.17631. Nah, ini dia pola pergerakan yang terjadi. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini sangat luar biasa. Pound sterling secara garis besar, walaupun dia sekarang agak sedikit terkoreksi naik, tapi menurut saya peluang untuk jatuh pun juga masih tetap besar. Menurut saya dia akan bisa mencoba hingga level terendah di seputaran 1.33464, walaupun masih tetap ada peluang untuk dia kembali naik lagi ke level tertinggi di seputaran 1.33951. Nah, ini dia rekan trader, pola pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia. Gold benar-benar hari ini malang tak diundang, buntung pun tak terjadi. Kita lihat, analisa saya menyatakan bahwa gold ini, hati-hati rekan trader, gold ini bisa jatuh ya. Saya tidak mau bilang dia akan sampai level terendah di seputaran 4.242, tapi menurut saya peluang yang masuk dalam logika saya itu dia masih bisa turun hingga level seputaran 4.257 rekan trader. Tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali naik sangat besar, dan kalaupun dia naik, dia bisa naik hingga level 4.325, kembali lagi ke zona 4.300. Sepertinya 4.300 akan menjadi batu jangkar untuk pergerakan yang terjadi pada emas hari ini dan saat ini. Jadi 4.300 sekarang sudah menjadi jangkar untuk pergerakan emas. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Secara garis besar USD yen Jepang dia bergerak sangat dinamis. Kita bisa lihat bahwa tendensi bearish masih tetap ada,
Tapi hati-hati, serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali naik lagi. Analisa saya, bearish ini bisa sampai di level terendah di seputaran 154.474. Tapi sekali lagi bahwa peluang untuk kembali menguat itu sangat besar, bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi di seputaran 155.347. Nah, ini dia pola pergerakan yang terjadi pada USD dan Jepang saat ini rekan trader. Oke rekan trader semuanya. Sedangkan untuk kalender ekonomi, kita lihat kalender ekonomi hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa kalender ekonomi yang akan terjadi itu nanti malam benar-benar kita masuk di lautan masa lembu. Datanya sangat banyak. Rata-rata pendapatan per jam 20.30, lanjut dengan non-farm payroll, lanjut dengan pengangguran, lanjut dengan penjualan retail 21.45, ada PMI jasa dan PMI manufaktur. Jadi hari ini memang benar-benar bertempur data-data yang akan terjadi. Ya rekan trader, silakan. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap analisa ini memberikan sesuatu yang bisa dijadikan oleh rekan trader dalam membuat analisa trading rekan trader sendiri. Oleh karena itu rekan trader tetap semangat terus, semangat terus, pantau terus apa yang terjadi di pasar, karena segala sesuatu akan terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Salam profit Indonesia.